Oke, baiklah sobat kreatif, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi teori teknik cara las listrik yang biasa pemula seperti saya pakai dalam pengelasan besi tipis, terkhusus pengelasan pada bahan galvanis. Dan di sini saya sudah siapkan dua media dengan bahan berbeda untuk kita praktek kali ini ya. Dan kedua bahan ini bahan yang umum di pasaran dan bahan yang sering dipakai di bengkel-bengkel las listrik, khusus bengkel Australis seperti saya ya. Oke, dan kita mulai dari bahan pertama ya sobat kreatif. Saya akan coba jelaskan dan praktekkan pada pengelasan besi ini agar sobat kreatif tahu apa dan kenapa pengelasan pada besi galvanis lebih rentan bolong ya ketika dilas dibandingkan dengan besi meni atau besi biasa ini. Pada kesempatan sebelumnya juga saya sudah pernah bahas ini sobat kreatif di video sebelumnya, yaitu teknik tumpang tindih pada pengelasan besi tipis agar mengurangi resiko bolong ketika dilas ya. Dan di sini saya akan coba bahas dan praktekkan kembali agar sobat kreatif tahu kekurangan dan kelebihan pada dua teknik pengelasan yang akan saya coba praktekkan kali ini ya. Dalam praktek pertama saya akan coba teknik tumpang tindih yang biasa saya pakai pada badan hollow ini dengan cara seperti dalam video cantuman pertama ditindih dengan cantuman kedua dan seterusnya ya. Oke, dan sobat kreatif bisa perhatikan dua pengelasan yang saya coba dalam video ini dengan teknik yang sama dan ampere yang sama juga di 55 ya sobat kreatif. Oke, sampai situ sobat kreatif bisa lihat pada pengelasan pertama tidak terjadi bolong ya, dan pada pengelasan kedua ini terjadi bolong ya. Padahal dengan teknik yang sama dan ampere yang sama juga yang dipakai. Itu kenapa? Karena pada pengelasan yang pertama dan kedua hanya berbeda dari kecepatannya saja ketika ditumpang tindihkan atau naik turunnya elektroda ya. Sobat kreatif bisa putar ulang pada pengelasan pertama, itu mempunyai jeda ketika tumpang tindihnya atau pada saat naik turunnya elektroda ya. Itu yang menyebabkan tidak bolong pada hasil pengelasannya. Jadi ketika cantuman pertama, ketika baraknya masih merah, ditahan sedikit, setelah agak meredup baru elektroda dijatuhkan kembali ya sobat kreatif. Nah, untuk yang pengelasan kedua kenapa bisa terjadi bolong? Dikarenakan naik turunnya elektroda tanpa jeda sobat kreatif. Jadi baraknya masih merah langsung ditiban kembali, itu yang menyebabkan penetrasi pertama terganggu dengan penetrasi kedua. Jadi bahasa yang mudah dipahaminya, lelehannya belum membeku sudah kita lelehkan kembali dan terjadilah bolong seperti itu pada pengelasan kedua ya sobat kreatif, bisa dipahami ya. Meskipun teknik dan ampere yang dipakai sama, tapi selisih sedikit dari kecepatannya juga akan tetap bolong juga sobat kreatif. Dan itu bisa kita atasi dengan mengasah perasaan kita pada pengelasan besi tipis ya. Oke, kita lanjutkan kembali sobat kreatif dengan teknik selanjutnya. Di sini saya akan coba pengelasan dengan cara ditarik langsung ya di badan hollownya. Dengan ampere kita pertahankan dulu di 55 seperti yang pertama ya sobat kreatif. Dan hasilnya bolong besar seperti yang bisa sobat kreatif lihat dalam video untuk hasilnya ya. Seperti kertas sobat kreatif, untuk lubang atau bolongnya merambat seperti itu ya. Dan jalur dari hasil pengelasannya terlalu besar ya menurut saya. Oke, apakah teknik seperti ini bisa dipakai dalam pengelasan besi tipis? Tentu bisa sobat kreatif, dan itulah kegunaan kenapa dalam mesin las atau trafo ada settingan ampere dari angka terkecil ya. Dan sepertinya dalam pengelasan besi ketebalan 0,8 ini untuk ampernya kebesaran, jadi kita bisa turunkan kembali untuk ampernya di bawah 55 ke 40. Di sini saya akan turunkan ke 40 ya. Baiklah sobat kreatif, dan inilah hasilnya setelah saya turunkan untuk settingan ampernya ke 40, sudah tidak bolong ya. Dan bentuk jalur dari hasil lasannya sedikit mengecil ya sobat kreatif. Oke, dan poinnya dalam teknik kedua ini kita harus mendapatkan ampere yang pas untuk mengurangi agar hasil pengelasannya tidak bolong ya sobat kreatif. Dan untuk perbedaannya dengan teknik pertama adalah kematangan dan kekuatan dari hasil lasannya ya. Oke, dan untuk yang mana yang saya bisa rekomendasikan untuk para pemula sama seperti saya ya, sobat kreatif ada baiknya memakai teknik yang pertama ya, karena kematangan dari hasil lasannya atau hasil penetrasinya cukup dikarenakan ampere yang dipakai besar ya sobat kreatif, dan jalur lebih tebal dibandingkan dengan teknik yang kedua. Tapi tidak ada salahnya sobat kreatif untuk kita pelajari dan kuasai kedua-duanya dari teknik tersebut ya. Untuk teknik kedua sobat kreatif akan rentan patah kembali dikarenakan ampere yang kecil ya, penetrasi yang kurang, hasil lasannya yang mentah, dan jalur yang dihasilkannya tipis. Apalagi dipakai pada pengelasan bahan galvanis yang tipis ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah sobat kreatif,
Dan inilah yang sering sekali ditanyakan dan mungkin yang sering dialami juga oleh seniman api lainnya untuk kesulitan pada pengelasan besi galvanis tipis ya. Meskipun banyak diminati di pasaran dikarenakan bahan galvanis anti karat atau tidak korosi seperti pada bahan yang pertama saya pakai tadi ya. Pengelasan pada galvanis akan membuat asap yang dihasilkan lebih tebal, permukaan yang rapuh atau pecah dan elektroda mudah lengket. Itu disebabkan lapisan yang dipakai pada bahan besi galvanis 98% mengandung unsur lapisan seng dan 2% kandungan aluminium ya sobat kreatif. Jadi dalam pengelasan besi galvanis, untuk mengurangi resiko bolong waktu mengelas, tekniknya seperti ini yang biasa saya pakai. Dalam pengelasan besi galvanis, jika sobat kreatif memakai teknik tumpang tindih seperti yang saya pakai di pertama ya, agar menghasilkan penetrasi pengelasan yang baik pada galvanis, sobat kreatif hanya perlu menahan sedikit jeda ketika elektroda turun dan menahan jeda kembali ketika saat elektroda naik ya sobat kreatif. Itu untuk apa? Itu untuk melelehkan permukaan galvanis yang rapuh. Jadi jangan terlalu cepat mengangkat karena hasilnya tidak akan menempel atau menyatu lelehannya dengan lelehan elektrodanya ya sobat kreatif. Jadi simpelnya dalam pengelasan galvanis ibaratnya ketebalan galvanis 0,8 yang kita elas ya, penetrasi atau tembusan pengelasannya harus minimal 0,4 ya sobat kreatif, baru akan menghasilkan penetrasi dan kekuatan yang cukup ya. Oke, dan untuk mengurangi resiko bolongnya, sobat kreatif hanya perlu menahan jeda ketika naik menunggu bara merah atau lelehannya sedikit meredup ya, baru tiban kembali dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan kembali sobat kreatif. Terus apakah teknik dengan cara ditarik langsung berlaku untuk pengelasan pada bahan galvanis seperti pada besi biasa? Oke, dan jawabannya tentu bisa sobat kreatif, karena pada dasarnya bahan dasar yang dipakai pada galvanis dan biasa sama saja, hanya berbeda persenan pada lapisannya saja dan hanya berbeda pada teknik menjeda ritme pengelasannya saja sobat kreatif. Dan yang paling terakhir hanya berbeda dari pengaturan ampernya saja ya sobat kreatif. Oke, kita langsung praktekkan saja ya. Oke sobat kreatif, pada pengelasan pertama dengan cara ditarik langsung di bahan galvanis ini hasilnya gagal ya sobat kreatif, bolong besar. Dan seperti yang pertama, kita coba turunkan kembali untuk ampernya. Dan di sini saya samakan dengan setelan pada pengelasan yang pertama ya, yaitu 40 ampere ya, di 40 ampere. Dalam pengelasan dengan cara ditarik seperti ini pada galvanis, kalau ampernya sudah pas, jangan terlalu cepat menariknya sobat kreatif, agar penetrasi atau tembusannya cukup ya. Jadi hasil lasannya kuat, dan teknik ini akan sulit dilakukan sobat kreatif dibandingkan dengan teknik tumpang tindih. Kalau kita belum bisa merasakan penetrasi dan kepekaan piling kita belum terasa benar ya sobat kreatif. Dan teknik ini tidak dianjurkan dipakai pada pengelasan galvanis seperti ini ya, karena akan mudah patah kalau menurut saya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, sekarang kita coba kedua teknik tersebut pada sambungan hollow. Dan kita lihat hasil dan kekurangan kelebihan pada kedua teknik tersebut ya, pada pengelasan besi tipis, terkhusus pada pengelasan besi galvanis ya. Baiklah sobat kreatif, teknik tumpang tindih pada pengelasan galvanis mempunyai penetrasi yang baik kalau kita bisa menyetabilkan gerakannya ya. Karena ampere yang diperlukan cukup besar dibandingkan dengan teknik yang ditarik langsung ya, dengan ditarik secara langsung. Dan hasil rasanya tidak akan mudah patah. Kekurangannya pada teknik ini sedikit lambat ya daripada teknik yang ditarik langsung. Hanya ke potensi bolong cukup rendah sobat kreatif, meskipun di ampere yang sedikit lebih besar ya. Oke, kalau pengelasan dengan cara ditarik langsung akan sangat cepat ya sobat kreatif, lebih rata, hasil lasan tipis dan kecil ya. Untuk kekurangannya penetrasi dangkal karena ampere yang kecil, potensi kebolong cukup tinggi ya sobat kreatif, karena kurangnya jeda pembekuan pada penetrasinya atau lelehannya ya. Oke sobat kreatif, jika sobat kreatif mau mencoba mempraktekannya kedua teknik ini di tempatnya atau di rumahnya pada pengelasan yang ditarik langsung ya ibaratnya,
Sobat kreatif, pertahankan jarak renggang ketika menariknya ya. Harus tetap, jangan naik turun atau bergelombang ya sobat kreatif. Karena akan dipastikan bolong sobat kreatif kalau kita sedikit lebih renggang ya jaraknya, dan kalau sedikit ke dalam juga akan sama bolong juga ya. Dan kalau mau mempraktekkan teknik tumpang tindihnya, sobat kreatif hanya perlu menyetabilkan gerakan naik turunnya dengan mengikuti bara merahnya saja ya sobat kreatif. Bisa dipahami ya sobat kreatif untuk sejauh ini. Oke, dan baiklah sobat kreatif, mungkin kecilnya yang bisa saya jelaskan dan bagikan pada cara pengelasan besi tipis terkhusus pada galvanis sedikitnya seperti itu ya. Mohon maaf dari banyaknya segala kekurangan, harap bisa dimaklumi karena saya masih manusia yang tak akan lepas dari semua itu. Dan ini hanya sedikit teknik dari pemula, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, untuk saudara-saudara yang tertarik dengan teknik-teknik sederhana pada pengelasan, dan untuk semua adik-adik siswa-siswi yang sebentar lagi akan menghadapi tugas PKL. Kebetulan konten ini saya buat karena adanya permintaan dari salah satu perwakilan siswa teknik yang akan menghadapi tugas PKL ya. Semoga bisa bermanfaat dan gambaran untuk tugas dan prakteknya. Menyicil ilmu lebih baik daripada menunggu ilmu itu sendiri sobat kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.